Shalom warga kerajaan, saya ulangi pernyataan saya minggu yang lalu. Karena sebetulnya gereja itu adalah akademi untuk leadership. Di 7 puncak gunung, baik dalam bisnis, baik di dalam church and mission, pendidikan, art, anything, termasuk government, politik government. Yang kita lahirkan adalah para pemimpin to be rock. To be representative of Christ's kingdom dimanapun Anda ditempatkan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 4 kita melihat pesan daripada Rasul Paulus yang berhasil membangun putra-putri rohani. Ya, dia berkata kepada putra-putraku yang kukasihi, my beloved sons. Bahkan di dalam surat yang lain dia tunjukkan betapa dia mengasihi Timotius, Lukas, Titus. Ya, kita lihat juga bahkan terhadap Onesimus yang dia temui di penjara. Sebab katanya sekalipun kami punya banyak mentor pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Masalah di dunia ini, kutuk ini di dunia ini kan apa? Fatherlessness. Minggu yang lalu saya sampaikan dunia ini tidak bisa membangun sampai beberapa generasi di luar kuasa Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba Tuhan berkewajiban yaitu menjadi teladan bagi Timotius. Timotius menemukan orang yang berkenan, yang setia, dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Saya lihat di situ ada 4 generasi. Karena itu di dalam menemukan Timotius saya kasih contoh saja gambar di belakang saya. Ya, pada waktu peresmian, waktu direkam Sabtu yang lalu di Houston, saya lihat Pak Roni berkhotbah. Saya ketawa lihat dia. Kenapa? I saw myself in him. Saudara yang kasih Tuhan itu generasi kedua. Dan dia juga menemukan Timotiusnya di Mataram, di Pulau Lombok. Saudara kita Yoyo ya. Saudara kita Gunawan Handoyo. Yosua Gunawan Handoyo, panggilan kekasih Yoyo. Dan dia bisa membawa daripada superstar kepada super team seperti saya katakan. Dan dia juga berhasil menemukan seorang murid yang lain yang dapat dipercaya, itu Immanuel Purwata. Ya, di ujung sebelah sana saya lihat dia adalah gembala daripada kota Yangmei, Rock di Yangmei. Bahkan dia sudah tulis bukan lagi RIM tapi Rain Taiwan. Rock Apostolic Network, International Network. Saya bangga melihat anak-anak rohani saya. Sehingga ketika saya terpapar corona tidak akan terkapar. Kenapa saya tidak takut? Sebab saya sudah meletakkan dasar, memberi hidup saya untuk mereka-mereka ini. Perhatikan perkataan beloved di sana. Saya mau bicara pada semua saudara yang mendengarkan berita ini. Baik Anda kepala keluarga, kepala perusahaan, ya, CEO di sebuah perusahaan atau manajer, find your Timotius. Karena itu bukan finding Nemo ini finding Timo. Temukan Timotius Anda. Dan saudara akan mengalami itu akan berlanjut, akan langgeng. Di dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, Musa dan Elia akan datang sebagai saksi Tuhan di atas muka bumi ini, ya. Termasuk spirit mereka, ya. Firman Allah menunjukkan bagaimana Musa menemukan Yosua, tapi nggak ada lanjutannya. Elia menemukan Elisa, tapi berhenti sampai di sana. Bahkan tulang-tulangnya yang masih penuh dengan urapan bisa membangkitkan orang mati yang dilemparkan ke kubur daripada Elisa. Saya tidak mau hidup seperti itu. Saya mau meniru Rasul Paulus. Menemukan my beloved sons. Find your Timo, para pemimpin. Ya, karena itu dari putra-putramu belum tentu yang paling tua, yang paling pintar itu jadi pemimpin. Belum tentu. Tapi mereka yang setia dan mengasihi Tuhan. God bless you all. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam minggu ini. Saya percaya kita semua siap menerima berkat yang luar biasa. Dan saat ini kita siap memuji dan menyembah Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Mari siapkan hati kita, kita mau masuk menyembah Tuhan.
syukurku dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang padamu, amin, dengan syukurku dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu kuatkan langkahku, di kesukaranku, di sukacitaku. Bapa, Kau setia bersamaku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Tiada yang sukar bagimu. Yesus, Kau jawaban hidupku. Kami mau datang kepadamu, Tuhan. Ku datang padamu dengan syukur kami, dengan syukurku dalam hadirat-Mu, Tuhan, dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu, di kelemahanku, di kemenanganku, janji-Mu
kepada hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di dalam kehidupan kami. Wahyukanlah hidupmu di tengah-tengah kami. Roh hikmat dan wahyu turun atas kami. Karena huruf mematikan, tetapi Roh Kudus menghidupkan setiap kata-kata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, aku percaya kasih karunia-Mu terus membimbing kami. Wahyukan, tolonglah kami, karena hamba-Mu ini terbatas. Tapi hamba percaya Roh Kudus tidak terbatas. Berbicaralah kepada kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan siap menerima firman Tuhan, katakan amin, amin. Shalom, puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa bulan ini tema kita adalah fruitful. Fruitful adalah artinya berbuah yang bermanfaat, saudara. Berbuah tapi yang bermanfaat. Jadi berbuah yang berkualitas. Karena banyak buah yang tidak bermanfaat. Misalkan buah yang beracun, tidak bermanfaat. Orang makan malah mati. Ya, buah yang beracun itu datang dari iblis. Makanya Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal pohonnya. Nah, kalau buah dari iblis itu pahit. Buahnya beracun, bisa membunuh. Tetapi buah dari Roh Kudus, itulah buah kehidupan. Buah-buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, dan buah juga harus berkualitas. Kalau kualitas buahnya jelek, saudara, buahnya mungkin busuk, buahnya mungkin ada ulatnya, mungkin buahnya itu belum matang, gitu, belum masak. Buahnya bisa saja buah yang masih muda dipetik, asam rasanya. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang bermanfaat, buah yang berkualitas, buah yang menjadikan orang berkat. Orang yang menikmati itu manis rasanya. Orang yang menikmati itu nikmat rasanya. Nah, bagaimana buah yang dari? Nah, saudara, buah itu tergantung benihnya, saudara. Kalau benih pohon mangga misalkan, pohon mangga yang namanya pohon mangga, buah mangganya bernama buah mangga madu misalkan. Itu saya senang sekali tuh makan buah madu, mangga madu. Biarpun kelihatannya masih muda tapi manis, saudara. Biarpun masih kelihatan mentah tapi kalau dikupas dimakan, waduh enaknya. Buah yang seperti ini tergantung pohonnya, saudara. Tergantung benihnya, saudara. Kita bagaimana bisa berbuah? Kita tidak bisa berbuah dari diri kita, saudara. Kita ini seperti pokok. Seperti Yesus pokok, kita ini carang-carangnya. Carang-carangnya harus melekat dengan dia. Sumber daripada buah itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita baca di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting, tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kata Tuhan. Jadi kalau tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Kita harus melekat dengan sumbernya. Artinya, Kristus yang ada di dalam kita, dialah sumber
buah. Kristus adalah yang ada dalam kita yang mengalir keluar, itulah yang menghasilkan buah. Kalau kita ada buah dari ego kita akan egois, tidak peduli dengan orang lain, kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berjalan dalam buah daripada Roh Kudus, maka kita akan orang-orang di sekitar kita bisa menikmati. Jadi kalau saya terjemahkan lain bahwa melekat dengan Kristus artinya kita diurapi oleh Roh Tuhan. Ada urapan Tuhan turun ke atas kita. Ada kuasa kebangkitannya memenuhi hidup kita. Supaya kita dapat berjalan bersama Tuhan. Supaya kita mengerti tujuan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan lihat hidup Kristus sendiri. Itu dikatakan, untuk berbuah membutuhkan urapan, saudara. Ya, jadi di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 18 ya. Roh Tuhan ada padaku, kata Tuhan. Yesus waktu datang ke dunia ini jadi manusia 100%. Tetapi dia Allah 100%. Dia berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku, mengurapi Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Saudara, bahwa Yesus sendiri diurapi oleh Roh Kudus. Gereja Tuhan harus diurapi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan harus menguasai hidup kita. Maka kalau Kristus ada di dalam kita, maka kita diurapi, kita akan mengimpartasikan kehidupan Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Kehidupan Kristus mengalir untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan. Dan pentingnya orang diurapi Tuhan. Ya saudaraku, di Lukas pasal 4 ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi buah daripada Kristus menyembuhkan orang sakit, saudara, membebaskan yang terikat, mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa urapan dari Tuhan. Karena Roh Tuhan ada padaku, cirinya adalah urapan Tuhan. Ya, Roh Tuhan berkuasa atas Kristus karena Dia telah mengurapi. Jadi pentingnya pengurapan Roh Kudus. Untuk kita bisa hidup berbuah, perlu ada urapan Roh Kudus, saudara. So, kita lihat di sini, di dalam Alkitab, Yesus sendiri diurapi. Nah, sekarang Daud diurapi, main kecapi, ngusir setan, saudara. Coba bayangkan. Dia cuma main kecapi, ngusir setan. Ya toh? Samuel, nah, di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud. Daud diurapi. Di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Jadi sejak itu kalau orang diurapi Tuhan itu dikuasai Roh Kudus. Ya, hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Berkuasalah Roh Tuhan atas Daud ketika Daud diurapi. Ya, jadi ayat 23, dan setiap kali ini luar biasa. Orang yang diurapi main kecapi, ngusir setan, saudara. Coba kita perhatikan 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman. Dan roh yang jahat itu undur daripadanya, saudara. Saudara, pemain kecapi saja bisa ngusir setan, saudara. Saudara, makanya tim profetik harus diurapi.
harus ada pengurapan khusus. Kalau saudara main musik diurapi Tuhan, saya percaya permainan musik saudara mengusir setan, pujian saudara, iblis lari terbirit-birit, umat Tuhan dibebaskan dari pengaruh si jahat, umat Tuhan diberkati, umat Tuhan mengalami Tuhan. Saudara disembuhkan. Saudara dengan main kecapi saja Daud diusir setan. Coba bayangkan, orang yang diurapi. Makanya kejar urapan. Kejar urapan. Jangan sampai urapan yang lama kita pakai. Perbarui terus urapan Tuhan dari hari ke hari. Terus pengurapan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Dan supaya kita tahu bahwa bukan oleh kekuatan tangan manusia, tetapi tangan Tuhan sendiri. Kuasa urapan inilah yang membuat kemampuan Tuhan, yang membuat kita bisa berbuah, menghasilkan buah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini ada resep membuat urapan, saudara. Nah, resep membuat urapan ini di dalam Keluaran 30. Jadi saudara perhatikan ada makna-makna rohani. Keluaran 30 ayat 22 sampai 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetes 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Ini Tuhan yang berfirman, Tuhan yang memberi resep kepada Musa. Ini loh resep bagaimana cara membuat urapan yang Tuhan mau. Artinya Tuhan menghendaki urapan yang seperti ini. Nah, saudara mesti perhatikan campuran-campuran urapan itu. Resep itu kalau kita praktekkan dalam hidup, saya yakin urapan Tuhan ada pada kita semuanya. Dikatakan, dan kayu teja 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi urapan yang kudus, saudara. Harus menjadi urapan yang kudus, saudara. Nah, saudara, jadi ada 5 resep pembuatan minyak urapan itu untuk mengurapi raja, untuk mengurapi nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul. Di situ ada 5 bahan rempah. Yang pertama mur. Mur, kayu manis, tebu atau akurus, kalamus, kayu teja atau sena. Yang kelima adalah minyak zaitun. Nah, 5 bahan ini mempunyai makna rohani. Mempunyai makna tujuan yang dari Tuhan. Karena Tuhan yang buat resep ini, Tuhan punya tujuan bahwa mur ini sejenis kemenyan. Itu pahit rasanya. Mur ini sejenis kemenyan. Ya, saudara. Mur ini sejenis kemenyan, jadi kayak kristal begitu. Kan dia getah gitu yang diambil, ya seperti kemenyan, tapi baunya harum. Nah, untuk menjadi minyak, itu harus dipanasi dengan api. Supaya dia meleleh menjadi minyak yang harum, saudara. Minyak yang harum. Tapi rasanya pahit, saudara. Minyak ini pahit rasanya, ya, tetapi harum dalam baunya. Jadi mur dipanaskan sampai meleleh menjadi minyak mur, berfungsi untuk mengeluarkan fungsinya, untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam, untuk menjadi parfum yang harum. Wah, saudara, parfum yang harum. Jadi ini resep yang pertama. Mur, gambaran hidup yang tunduk. Kehidupan yang diurapi adalah kelembutan,
ya. Penundukan diri, ketundukan kepada kehendak Tuhan, saudara. Menyerahkan kepada kehendak Tuhan adalah gambaran kelembutan, bukan kelemahan. Bukan kelemahan. Jadi kelembutan itu bukan kelemahan. Kelembutan hati adalah kekuatan dalam memaafkan, dalam mengampuni orang. Jadi kelembutan bukan ngamuk dan menjadi liar, tetapi tunduk, menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Jadi penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, urapan tertarik kepada kita. Urapan itu mengalir keluar dari hati kita. Kita bisa mengimpartasikan hidup Kristus untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk mengadakan mujizat, untuk mengubah nasib, untuk melepaskan yang terikat. Urapan Tuhan akan mengalir kepada orang yang tunduk kepada Tuhan, yang menghormati otoritas Tuhan, yang lembut hatinya, yang selalu mengampuni. Gambaran kehidupan yang tunduk, kehidupan yang diurapi adalah kelembutan. Ya, kelembutan bukanlah kelemahan. Nah, saudara, kelembutan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan untuk mengampuni. Nah, saudara, Yesus berkata di dalam ajaran doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Jadi orang yang lembut hatinya, murah hati, mengampuni orang yang bersalah. Jadi bukan lagi sungai yang liar, yang mengamuk menerjang semuanya. Bukan itu. Itu namanya banjir bandang, saudara. Nah, background saya itu ada sungai. Air terjun yang mengalir. Dia terkendali, tidak liar, saudara. Itu bisa bermanfaat kalau disalurkan di irigasi. Air ini bisa menjadi air minum, bisa membuat pembangkit tenaga listrik, bisa juga mengaliri persawahan, perkebunan, bermanfaat. Ini buah yang bermanfaat, itu gambarannya begitu. Air yang sudah ditundukkan, yang sudah dikendalikan oleh Tuhan, sudah menundukkan diri kepada Tuhan, maka urapan itu mengalir kepada orang yang mau menundukkan diri kepada Tuhan. Ya, seperti kuda liar yang sudah dikendalikan atau tunduk dengan tali kekang. Seperti kuda liar yang sudah dikendalikan. Nah, kalau kuda sudah dikendalikan, bisa menarik kereta. Ini buah yang bermanfaat. Bisa menjadi kendaraan zaman itu untuk berperang, orang kuda, ya toh. Nah, zaman kita dulu tahun 1945, kita masih naik delman, saudara. Ya, kemana-mana naik delman. Nah, saya di Jakarta suka naik delman, saudara. Kan saya dulu dari Jakarta. Delman ditarik oleh kuda. Ya toh, nah, ada nyanyian kuda ya. Tak tik tuk tik tak tik tuk ya. Bunyi suara sepatu kuda itu zaman saya masih kecil. Nah, orang anak sekarang kan enggak ada itu mengerti lagu itu ya. Jadi kuda yang sudah dikendalikan, enggak liar, enggak mau-maunya sendiri, tapi maunya Tuhan. Menyerahkan seluruh harta miliknya serta keinginan-keinginannya kepada kehendak Tuhan. Keren banget. Ini gambaran yang pertama. Minyak mur, gambaran kelembutan orang yang mau menundukkan diri di bawah kaki Tuhan. Musa adalah seorang yang sangat lembut, ditulis dalam Alkitab. Di Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini orang lembut banget, saudara. Tunduk sama Tuhan. 100%. Begitu tunduknya lembut, dikatakan tidak ada manusia di bumi, di muka bumi seperti Musa. Ya.
begitu sangat lembut hatinya. Jadi orang makin lembut, makin dapat dipercaya. Coba, Musa, karena kelembutan hatinya, dia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Tidak sedikit, saudara. 2 juta, saudara. Ya, belum saya dengar ada gereja yang jemaatnya 2 juta. Paul Yong Hijo itu gerejanya hampir 1 juta. Waktu itu 800.000 sekian waktu zaman dulu, waktu saya masih muda. Saudaraku, kelembutan. Makin orang itu lembut, makin Tuhan bisa pakai hidup. Makin ia menundukkan diri kepada Tuhan. Urapan Tuhan makin kuat dari hidupnya. Saya lagi belajar terus. Saya mau jadi orang yang lembut. Saya mau menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan. Supaya aliran kuasa Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Musa, orang yang lembut. Nah, bagaimana Musa menjadi begitu lembut? Sepertiga hidup Musa dibawa ke padang gurun. Nah, saudara, sepertiga. Selama 40 tahun, Musa dihabisi di hutan belantara. Dilucuti kemegahan Mesir. Dari kemewahan, dari tempat yang makmur, yang paling nyaman dalam hidup Musa secara daging. Segala kekuasaannya di Mesir, seorang anak putri Firaun, dia selama 40 tahun mengembalakan kambing domba di padang gurun, saudara. 40 tahun diproses Musa, dihabisi, dikeluarkan semua keangkuhannya, semua. Dan selama 40 tahun ini, sifat pemberontakannya dikeluarkan dari hidupnya. Ya, selama 40 ambisi. Next point. Ambisi pribadinya yang keras. Ambisinya pribadinya yang keras dikeluarkan, keras kepalanya dibakar keluar. Keangkuhan hidup Musa dihabisi di padang gurun, dikeluarkan. Betul-betul ini orang luar biasa karena Musa itu bukan orang sembarangan. Dia anak putri Firaun, dia mendapat pendidikan militer. Dia mendapatkan semua yang luar biasa. Saudara, tetapi Musa mengalami Tuhan. Musa rela untuk diproses di padang gurun. Karena apa? Karena iman, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, iman membuat Musa rela untuk menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 11, ayat 24-25, karena iman, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih memilih menderita dengan umat Allah. Mur ini penderitaan. Mur ini bicara proses. Pahit rasanya. Pahit, digencet, disalah mengerti, dihabisin. Sampai dia kehilangan semuanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Makin dia lembut, makin Tuhan percayakan hidup Tuhan di dalam hidup Musa. Nah, setelah Musa dinolkan, baru Tuhan menyatakan dirinya di semak yang menyala. Minyak urapan itu akan turun. Mengalami Tuhan. Mulai ketemu Tuhan, saudara. Saudara nanti akan punya pengalaman ketemu Tuhan. Ketika saudara digemcet dengan ekonomi, ketika kita dihimpit oleh masalah-masalah kehidupan, di situ nanti akan muncul kemuliaan Tuhan, akan muncul mujizat dalam hidup saudara. Percayalah, percayakan kepada Tuhan hidup saudara. Jangan lagi ragu dengan kebaikan Tuhan. Kita tahu bahwa urapan inilah yang membuat Musa menjadi orang yang lembut hatinya. Orang yang dikuasai Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana Tuhan sudah melucuti, baru minyak urapan mengalir keluar dari hati yang lembut, saudara. Haleluya.
Kalau hatinya keras, sulit. Apalagi hati yang tidak mau mengampuni. Alkitab katakan, kalau kamu doa dalam Bapa kami, ampunilah kesalahan orang lain. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tadi aliran kuasa urapan Roh Kudus akan mengalir kepada pribadi kita. Ketika hati kita lembut, urapan mengalir keluar. Mari kita sama-sama mau diproses, mau dibentuk, mulai mengerti tujuan Tuhan, mulai ngalami Tuhan seperti Musa. Jadi sekarang akan kita lihat ciri orang yang sudah dinolkan oleh Tuhan. Ini cirinya. Ciri orang yang sudah dinolkan oleh Tuhan di dalam 2 Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Waktu dipanggil Tuhan, Tuhan menampakkan diri, dulu, ayo selamatkan bangsa Israel. Begitu jawabannya. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Siapa? Aku apa ini? Nggak bisa saya ini. Begitu kira-kira. Ya, jadi bagaimana? Walaupun Tuhan bicara lagi, lalu ayat yang ke pasal Keluaran 4 ayat 1. Lalu sahut Musa ngomong lagi, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Orang yang sudah dinolkan gitu. Tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, kata Musa. Lempar. Tongkat dilempar jadi ular. Musa ketakutan. Tuhan berfirman, pegang kembali ekornya. Maka ketika dipegang ekornya, ular itu menjadi tongkat kembali, saudara. Nah, lalu masukkan tanganmu ke bajumu, dikeluarkan. Jadi apa? Kusta putih. Masukkan lagi, tahir, saudara. Lalu Tuhan berkata, kalau tanda satu tidak percaya, tanda kedua, tanda ketiga, ambil air dari sungai Nil, curahkan ke tanah jadi darah. Jadi disertai tanda-tanda. Musa disertai tanda-tanda, tetapi Musa tetap menolak. Coba dibaca di Keluaran 4 ayat 10. Lalu kata Musa, ini orang yang sudah nol, saudara. Orang yang sudah dihabisi. Ya, tidak ada ambisi-ambisi lagi. Tidak ada dulunya, waduh, Musa ini mau menyelamatkan bangsa Israel. Waktu melihat orang Israel dianiaya oleh orang Mesir, dia pegang, dia bunuh, saudara. Itu tentara yang kuat dia. Ya, pikirnya menyelamatkan dengan cara-caranya sendiri. Saudara, tetapi Musa setelah diproses oleh Tuhan, dia berkata, ya, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Loh, bagaimana? Tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Aduh Tuhan, aku tidak pinter ngomong. Jangan aku suruh khotbah. Aku tidak bisa. Justru orang Tuhan pakai orang-orang yang sudah berkata, aku tidak mampu, supaya Kristus memampukan, supaya hidup Kristus memancar keluar. Saudaraku, saya orang yang paling minder dulu ya. Waktu saya remaja, saya orang yang paling minder. Jadi pada waktu saya mengalami pertobatan, saya mulai bersaksi di gereja. Ya, ibadah pemuda. Waktu masih muda, bersaksi. Saya punya prinsip. Saya setelah bertobat, biar aku, kan malu toh. Aduh, nanti malu gimana ya? Kalau ngomong-ngomong salah lagi, aduh bagaimana? Saya nanti gini-gini. Udah punya prinsip. Biar aku dipermalukan, supaya aku memuliakan Tuhan. Itu prinsip saya, saudara. Dan saya maju, itu kan zaman dulu, gereja dulu itu anunya, mimbarnya kayu, saudara. Mimbarnya kayu, sehingga tidak kelihatan, tertutup segini. Kalau mimbar sekarang kan kecil, pakai kaca lagi, jadi kelihatan ya kakinya.
Jadi kaki saya tidak kelihatan, tetapi tim musik itu ada di belakang, dia lihat saya. Nah, sementara saya bersaksi, saudara, saya pegangan mimbar begini, lalu kakinya goyang, gemetar, saudara. Aduh, ngomong aja nggak bisa. Masih bilang, oh, aduh, gemetaran, nggak bisa. Tapi saya mau dipakai Tuhan. Saya mau untuk memuliakan Tuhan. Akhirnya saya bisa khotbah sekarang, saudara. Coba kalau saya tidak mau, seperti Musa, aduh Tuhan, aku tidak bisa. Kiranya siapa saja yang kamu utus, Tuhan marah, saudara. Tuhan marah kepada Musa. Akhirnya Musa, setelah Tuhan marah, Musa pergi menuruti perintahnya. Saudaraku, coba kita lihat, selama 40 tahun pertama, Musa waktu di Mesir, ya, waktu di Mesir, Musa dididik dari segala hikmat orang Mesir. Kita baca Kisah Rasul 7:22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ini Musa waktu di Mesir loh, saudara. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia orang yang dihormati, disegani. Anak raja, putri Firaun, punya otoritas kuasa. Oh, takut semua orang. Kalau dia mau, semua dayang-dayangnya, semua pelayan-pelayannya mengikuti dia semua. Saudaraku, karena itu segala hikmat Mesir dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Nah, saudara, orang begitu luar biasa. Tetapi apa yang membuat Musa rela meninggalkan kesenangan karena dosa? Kalau kita baca Ibrani pasal 11 itu, ayat 24-25, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Dia lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Keren banget. Kenapa? Ternyata ibu Musa yang bernama Yokibed, itu mama kandungnya Musa, namanya Yokibed, yang menyusui Musa, yang menjadi inang penyusuh oleh karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dari Allah, membesarkan Musa hanya dengan iman menurut peraturan dan hukum Allah. Ia menanamkan ke dalam diri Musa, menanamkan iman dari umur balita, saudara. Setelah dia cukup besar, baru diserahkan ke Firaun. Tetapi benih iman dari Yokibed, ibu kandung Musa, bertumbuh di dalam diri Musa. Sehingga Musa memilih menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa. Karena itu, saudara, ajar anak-anak kita ikut di ibadah roket. Karena dari kecil supaya mereka ngalami Tuhan, diisi dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Jangan hanya diisi soal game-game duniawi, tetapi isi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ikutkan anak-anak kita di ibadah roket, roket, supaya sedini mungkin anak-anak kita mengenal Kristus dari sejak kandungan, dari sejak kanak-kanak. Seperti Musa, walaupun setelah kanak-kanak itu dibawa di Mesir, dididik oleh orang Mesir, diberikan paham-paham orang-orang Mesir, tetapi imannya terus bertumbuh dalam dirinya. Karena itu, saudaraku, biarkan anak-anak kita mendekat kepada Tuhan sedini mungkin. Seperti Yokibed mengajar Musa waktu masih kanak-kanak. Selama 40 tahun pertama, sebuah kesadaran yang kuat tentang bangsa pilihan, bahwa akar kebangsaannya Musa adalah orang Ibrani. Dia tahu persis Musa berasal dari kalangan budak. Ia mendapat perlakuan yang istimewa, saudara. Haleluya. Karena apa? Karena mamanya yang ngajar dari sejak kanak-kanak. Dari disusui, diajarin. Saya masih ingat ajaran ibu saya, saudara. Ibu saya waktu mengajar masih kecil, ya, itu kalau anak-anaknya sakit, itu selalu ibu saya menyanyi, bilurnya, bilurnya, bilurnya. Itu terus membekas dalam hati saya, saudara. Karena diajar Tuhan bilurnya, bilurnya, sehingga kita bisa memahami ini.
saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita ajak anak-anak kita roket, ibadah roket, ikut komunitas anak-anak supaya anak-anak diperlengkapi. Ya, sama dengan walaupun dia orang Buddha, tetapi waktu Musa di Mesir sama dengan pangeran Mesir dan menikmati keistimewaan yang memperoleh pendidikan teknologi, militer, konstruksi serta agama yang terbaik dari bangsa Mesir di zaman itu. Ya, jadi saudaraku, Musa ini luar biasa, dan Alkitab menuliskan bahwa kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, 5 kitab itu tulisan semua Musa. Bagaimana Musa? Kalau orang bodoh bisa menulis 5 kitab. Nah, kitab ini tebal-tebal isinya. 5 kitab Taurat ini kitab yang paling tebal. Bagaimana Musa bisa mengetahui peristiwa kejadian manusia? Saya percaya Musa belajar, dididik di Mesir sejarah kejadian dunia. Pengetahuannya Musa begitu jadi anak yang pintar. Tetapi ketika dinolkan, aku tidak bisa ngomong, aku gagap, siapa aku ini. Nah, ini Tuhan mengalirkan orang yang lembut. Hidupnya Kristus mengalir untuk terus bergerak, dan terbukti ya, para teolog, saya kebetulan juga belajar teologi. Para teolog ini, para profesor doktor teologi, ada beberapa tafsiran bahwa penafsirannya kitab Kejadian itu ditulis di dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke Mesir. Tetapi ada penafsiran juga kitab Kejadian kemungkinan besar ditulis waktu Musa di Mesir. Karena Musa walaupun di Mesir, dia sudah punya iman. Dia belajar sejarah. Dia kumpulkan data-data tentang peristiwa penciptaan manusia. Oleh karena Tuhan, terjadi peristiwa sehingga sejarah bangsa itu begitu lengkap. Kitab Kejadian itu luar biasa. Penulisnya itu Musa, saudara. Musa itu generasi yang keberapa dari zamannya. Tetapi kenapa dia bisa menulis? Karena Roh Kristus ada di sana. Ada Tuhan di sana. Orang yang lembut kadang-kadang dipandang bodoh. Orang lembut kadang dipandang bodoh. Karena kelembutan kadang-kadang dianggap lemah. Makanya Musa kurang bagaimana lembutnya. Ada pemberontakan. Ya, kita baca Bilangan 16 ayat 1. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan, Abiran, anak-anak Eliab, dan orang-orang bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, serta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Dipilih oleh rapat, saudara, orang-orang ini. Oh, semuanya orang-orang kenamaan. Orang-orang yang punya talent. Bukan kacang-kacangan ini orang 250. Orang-orang pintar. Orang pemimpin-pemimpin yang terlatih. Yang punya talenta. Bahkan Imam Lewi terlibat di situ. Memberontak melawan Musa. Kenapa? Karena salah persepsi. Musa begitu lembut. Dipandang suatu kelemahan. Kelembutan bukanlah kelemahan, saudara. Kelembutan itu adalah kekuatan yang menerobos, kekuatan untuk bisa mengampuni, kekuatan yang bisa tetap menerima tanpa syarat. Karena itu, saudara, kelembutan ini disalahartikan yang membuat mereka memberontak kepada Musa. Dan apa jadinya? Di dalam Bilangan 16 ayat 12, adapun Musa telah menyuruh orang itu memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang lawan, saudara, kepada penundukan otoritas. Ya, jangan sampai terjebak. Bapak Gembala kita, Pak Jonathan, itu orang yang lembut. Kadang-kadang kita bisa salah tafsir, ya.
Dia pengampun, murah hati. Kadang-kadang kita menilai, waduh, tidak tegas. Waduh, ini dan itu ya. Ternyata tidak. Beliau ini karena lembut, kadang-kadang hati-hati. Jangan sampai kita terjebak memberontak kepada dia. Karena orang yang lembut, murah hati. Kadang-kadang seperti orang bodoh, seperti Musa. Pak Edwi selalu ingatkan, pemimpin jangan sampai marah. Kalau marah bisa mencelakakan umatnya gitu. Ya, walaupun kadang-kadang bisa memicu kemarahan, tetapi kuasai diri. Nah, Saudara, ini urapan Roh Kudus, kelembutan, menarik. Saya percaya hati kita kalau mau seperti Musa diproses, mau waktu dikeluarkan keras kepalanya, dikeluarkan sakit hatinya, semua mengalami pemulihan Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang besar terjadi. Saya percaya, saya belajar untuk terus lembut supaya aliran kuasa urapan itu mengalir. Mengalir untuk terus menyembuhkan, mengalir untuk mengadakan mujizat, mengalir untuk memulihkan gereja, membuat kita semua menjadi perwakilan kerajaan Kristus, hidup Kristus. Mari kita berbuah yang bermanfaat. Memang ada 5 poin, tapi cukup 1 poin. Karena waktu sudah habis, saudaraku. Bahwa kita tahu sekarang, pentingnya mengalirkan kehidupan Kristus di dalam setiap kita. Dengan roh yang lembut. Menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Mengalir Roh Kudus yang lembut, mengurapi kami. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi para pelayan-Mu, urapi jemaat-Mu. Dengan kuasa ilahinya turun. Perbaharui semua. Di dalam nama Yesus Kristus. Kristus Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.